Bab 2. Setelah sarapan pagi 1 piring pol. Kini Rindu dan Mahda langsung pamit pada ayah dan ibu yang kebetulan duduk di teras rumah. Ibu yang sedang fokus motong-motong sayuran, sedangkan ayah yang sibuk dengan burung peliharanya yang diberi nama Romeo and Juliet. Karena burungnya memang sepasang, makanya ayah memberikan nama itu. Entah apa alasan ayah Rindu memberikan nama keren pada kedua burung peliharanya, sedangkan nama putrinya sendiri Purnama Merindu, yang kadang satu sekolah dulu sering mengejek karena mirip seperti judul lagu. Ya, Bu, anak kalian yang cantik jelita ini mau pamit pergi dulu, ucap Rindu sambil menenteng helm warna biru dan ditempeli stiker gambar kartun Doraemon. Mau pada kemana sih? Tanya Susi penasaran. Cari cuan, Bu. Biar nanti bisa beliin ibu panci yang bisa ngaca, jawab Rindu. Wajah Susi seketika langsung cerah, diletakkannya sayuran kangkung yang belum selesai dibersihkan di atas tampah. Nah itu baru anak ibu, cari uang yang banyak, biar kita jadi orang kaya, namanya juga udah sarjana. Bangga Susi pada Rindu. Ya udah doakan anak ibu ini ya, ucap Rindu kemudian langsung menyalami ayah dan ibu bergantian. Hati-hati, ingat kalau ketemu polisi jangan dihindari, tapi didatangi, mana tahu jodoh, ucap ayah Rindu yang membuat Mahda langsung tertawa. Pokoknya pulang nanti langsung kasih kabar bahagia. Awas aja kalau mukanya pulang esyem, pesan ibu Susi. Siap, doain ya, ucap Rindu kemudian langsung memakai helmnya. Sebelum melangkah, Rindu balik menatap ibunya yang kini sedang melanjutkan membersihkan sayur kangkung. Bu, panggil Rindu. Nek, jawab sang ibu tanpa melihat Rindu. Entar cuci tangannya yang bersih, bau terasi, ucap Rindu yang langsung membuat Susi murka dan melemparkan batang kangkung yang ada akarnya ke arah Rindu. Namun Rindu dengan sigap langsung berlari hingga batang kangkung tersebut tidak mengenai dirinya. Assalamualaikum, teriak Rindu kemudian langsung melajukan motor matic milik Mahda. Mahda sendiri hanya bisa memeluk Rindu dengan kuat, dengan kekehan keluar dari mulutnya melihat tingkah anak dan emak yang kagak pernah akur. Susi sendiri yang melihat anak gadisnya sudah pergi hanya bisa mengelus dada saja, sedangkan sang suami hanya bisa terkekeh melihat istrinya. Heran deh ibu ya, kemarin saat hamil Rindu ibu ngidam apaan sih? Kok tiap hari ibu selalu dibuat marah mulu? Untung aja itu anak cantik, kalau kagak, udah ibu lempar ke dalam emang. Omel Susi. Di rumah diomeli, entar kalau kagak nampak 1 harian dicariin, sindir ayah Makmur. Ya namanya juga anak perawan ya, kalau belum pulang pasti ibu khawatir lah. Rindu itu cantik, tubuhnya bahenol, bodinya aja udah mirip gitar Spanyol itu yang ada di TV-TV kalau lagi ada konser musik kolosal yang sering dilihat Gilang. Laki-laki kalau lihat Rindu pasti pada nyantol lah, siapa yang gak khawatir coba kalau anak perawannya belum pulang kalau sudah malam. Jelas Susi. Nyantol, emang jemuran, sahut ayah Makmur dengan kekehan. Tuh kan, ayah kalau ibu kasih tahu nggak pernah mau dengerin, embok ya disahut yang benar gitu. Kesal Susi. Lah ya betul tau bicaranya, lagian ibu nggak usah khawatir sama Rinrin, dia itu udah jago silat, bahkan sabuknya udah tinggi, mana ada yang berani ngelawan dia, bisa jadi ayam geprek dibuatnya kalau macem-macem sama tuh anak, ucap Makmur. Susi tidak menjawab, apa yang dikatakan suaminya memang benar. Tapi yang namanya ibu pasti tetap saja ada rasa khawatir. Di jalan, Mahda masih memeluk Rindu dengan kencang. Rindu biasa saja karena sudah terbiasa, tidak dengan orang-orang yang melihat keduanya merasa jijik dan geli. Apalagi saat berada di lampu merah, Rindu malah memegang dungkul Mahda ibarat orang pacaran yang sedang menunggu lampu merah berganti lampu hijau. Kayaknya sebentar lagi emang mau kiamat deh. Jeruk kok makan jeruk, cantik-cantik kok sukanya sesama gubung sih. Rindu dan Mahda mendengar ucapan dari para pengendara yang juga sama-sama berhenti di dekat mereka. Tapi keduanya tidak peduli, justru malah semakin membuat kemesraan. Kita nanti makan siang di mana, Beb?
Tanya Rindu sengaja berbicara dengan keras. Terserah kamu, Beb. Yang penting kita makan setelah urusan kita kelar. Jawab Mahda sambil menyandarkan wajahnya di bahu Rindu. Keduanya menahan tawa setelah berkata seperti itu, hingga lampu merah kembali berubah menjadi warna hijau. Rindu langsung melajukan kembali motor matic milik Mahda ke alamat yang sudah diberikan oleh Mahda. Hampir sekitar 30 menit, kedua gadis cantik tersebut sampai gedung yang menjulang begitu tinggi. Bahkan Rindu sampai mengadahkan kepalanya begitu tegak untuk bisa melihat lantai tertinggi gedung di hadapannya ini. Loh, yakin ini alamatnya dah? Tanya Rindu masih menengadahkan kepalanya ke atas melihat gedung yang tinggi. Yah, jawab Mahda. Ini itu perusahaan gede deh. Kita itu masih fresh graduate. Mana mungkin kita keterima di sini? Elo mah ada-ada aja. Ucap Rindu yang kini kembali memakai helm. Loh, kenapa helmnya dipakai lagi? Kita belum masuk ke dalam, Rin. Mahda mencegah Rindu. Udah yuk pulang, kita cari pekerjaan lain aja. Antar kita lihat di koran yang biasa ayah baca. Di sini kita itu nggak bakalan dilirik dah. No, lo lihat semua karyawannya, bahkan gayanya elegan. Nah, kita cuma begini pakaiannya. Kalaupun kita paksa masuk, dipastikan bagai butiran debu kita. Oceh Rindu sambil menuju ke arah karyawan yang lalu lalang keluar masuk. Makanya kamu masuk dulu ayo. Entar gua kenali sama orang dalam. Ucap Mahda sambil menarik Rindu. Bentar-bentar. Orang dalam. Sejak kapan lo kenal sama orang yang bekerja di tempat beginian? Lo kan tahu ini itu perusahaan besar Mahda. Bahkan ini perusahaan udah terkenal di mancanegara. Gua kenal pokoknya. Udah ayo, selagi ini jam makan siang. Entar kalau sudah selesai makan siang kita susah buat ketemu dianya. Jawab Mahda dan menarik tangan Rindu. Tapi lagi-lagi Rindu menahan Mahda. Dah lo gak bercanda kan? Oke, gue tahu lo anak orang kaya. Tapi ini itu perusahaan. Bahkan CEO di sini gue kenal, Rin. Udah lo makanya diam aja dan ikuti gue. Lo mau kerjakan dan beliin emak lo panci yang bisa berkaca, ditambah beli ponsel baru buat gantiin ponselnya Mo. Cocoknya sudah masuk ke dalam museum. Potong Mahda dengan wajah kesal. Rindu terdiam sesaat. Apa yang dikatakan Mahda emang benar. Selain untuk membeli panci seperti keinginan emaknya dan juga ganti ponsel yang sudah butut, Rindu juga ingin mengangkat derajat keluarganya. Dirinya ingin menunjukkan kepada para tetangganya yang bermulut julid bahwa dirinya bisa menjadi wanita karir yang sukses. Oke, kita masuk, tapi lo kasih tahu dulu, siapa yang mau kita temui di dalam? Ucap Rindu dan bertanya. CEO di sini, dan lo mau gue masukin untuk jadi sekretarisnya. What? Rindu berteriak dan sukses membuat Mahda terkejut. Bukan Mahda saja, tapi juga para karyawan yang juga lewat dan tidak sengaja mendengar teriakan Rindu. Kenapa teriak-teriak sih, Rin? Suara lo itu udah jelek, sekarang juga lagi panas banget. Pengang telinga gue. Oh Mahda, lo sih ada-ada aja. Lo nyuruh gue buat jadi sekretaris Om-Am di perusahaan ini. Lo mau ngorbanin gue ya biar gue jadi simpanan CEO di sini. Ucap Rindu yang langsung membuat Mahda menatap Rindu semakin kesal. Otak lo kenapa isinya negatif mulu sih? Gue bukan seperti itu. Cio di sini itu tampan, keren, gagah. Potong Rindu yang langsung membuat Mahda mingkem. Lo pikir gue percaya? Ini itu dunia nyata Mahda Rosalinda. Gak ada sejarahnya di tahun 2023 ini ada CEO muda dan tampan. Dimana-mana kalau udah CEO itu ya tua, kepala botak dan perut buncit, dan satu lagi, giginya maju alian bonan. Lanjut Rindu dengan suara jelas. Wah, sekata-kata ya nih anak kalau bicara, lo kalau nggak tahu jangan asbun dong. Ayo kita masuk dan lo lihat sendiri. Ucap Mahda dan ingin menarik tangan Rindu, namun Rindu langsung menepisnya. Nomor dah, mari pergi dari sini. Kita menyegarkan dahaga dulu aja mangkal di tempat Mang Asep. Kayaknya minum es doger enak. Sekalian mendinginkan otak lo yang sekarang lagi nggak waras. Sahut Rindu yang sudah naik ke motor matic dan memakai helmnya lagi.
Mahda sendiri hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar dan mengikuti kemauan sahabatnya yang degilnya luar biasa. Lo nyesal kalau nggak mau masuk di sini? Padahal jelas-jelas gue yang udah rekomendasiin lo di sini. Ucap Mahda, namun sama sekali tidak disahut oleh Rindu. Begitu melihat Mahda sudah duduk di boncengan, Rindu langsung melajukan otornya di tempat langganannya kalau ingin bersantai. Duduk santai sambil melihat sawah dan menikmati manisnya es doger membuat pikiran Rindu seketika langsung fresh. Di kantor Rama yang sedang fokus tiba-tiba teringat dengan ucapan sepupunya yang ingin mengenalkannya dengan sahabat sepupunya itu ingin menjadi sekretarisnya di kantor. Diliriknya jam Rolex yang melingkar di pergelangan tangannya, jam sudah menunjukkan jam 12:30 WIB. Mahda mana sih? Katanya mau kesini dan kenalin calon sekretaris yang mau kerja di sini, tapi sampai sekarang gak muncul-muncul juga. Ujar Rama berbicara sendiri. Rama langsung mengirim pesan untuk asistennya Anwar sang asisten. Tidak sampai 5 menit Anwar sudah sampai di ruangan Rama. Kenapa lo panggil gue? Tanya Anwar yang kebetulan juga sahabat dekat Rama sedari kecil. Lo udah lihat Mahda datang? Tanya Rama to the point. Belum, kalau dia datang, dia pasti datangi gue lah. Jawab Anwar. Kemana sih dia? Janjinya jam 11. Tapi udah jam segini nggak nongol juga tuh orang. Ucap Rama kemudian langsung mendial nomor Mahda. Mahda sendiri yang lagi duduk santai langsung terkejut saat mendengar suara ponselnya berbunyi. Dilihatnya di layar ponselnya kalau Rama sepupunya yang menghubungi. Nih lo lihat, CEO perusahaan tadi nelpon gue, nggak percayaan banget sih lo. Ucap Mahda sambil menunjukkan ponselnya tepat di depan wajah Rindu.